Bawa titis tulis diri tukeran api surang. Kakang Semar masih kenal sama saya, masa aman saudara kudu nggak kenal. Duduk dulu Rai Pramesti Bataraku. Sepuluh ditolak beli pola kopo derayana sengaja kayak gemetina wawancara sengaja Saya udah duduk dawala kemana jalan Ciburu mau ngajak ke Cimandi kemana nyaman tak dulu memandang tongga diri kembawera pokin pekayun kembawera dawang turin hayang golongan baik pokin ada bagi hayang daerahku diri pamos deui hayang rambut pokin ada bager deui lamun daerahku diri hayang rerencangan lain pokin ada bager hayang rerencangan kemana jalan Cibulu pamos daya nu bageus pemanang kecil mati keadilan merdeka ku orang ojek dijunjung gedina pamos deui ku orang wajib dijunjung disusul tepukunya diteyang tepuku agak diteyang puku agak macarehan dimekasin ada puku awis patepan Bayaya Saiful Hajat puku awis patepan bonatiris peraja bekti eta Allah urang dikurangan lengoh eta abang titis mungkin ada bagi eta tulis diri tukara abdi sorangan mungkin ada bagi tukara abdi sorangan Pak Haji bisinan
payahnya sebol bengong monahnya kacamali payahnya anu mama aturan ke payung di abdi separakan jaga lain-lain nawi payahnya sebuah hajang atuh langkah dia tahu Jasa balik lain-lain bagian di bagian dengan diharaya tiada kumaha suling payahnya sebuah hajang sulingnya teh awet tameng kumah kuring teh kena nyari payahnya sebuah hajat anu mama kodeng teh kadu regis ngabadi panjang dia selamat ruangan Mugi Gusti ngaganjar nyelametkeun sadayana nyelametkeun sadayana monepati kalau sepi nyopli gunungan kantuna bentang lo parama cahaya bulan mandoronya anu kereng alayu gedenya ya anu kereng alayu bingah amarwata suta bingah nasa giri-giri selendra salin sumawa ya salin sumawa Kakang Semar masih kenal sama saya kakak sama saudara masa kudu lupa biar jarang ketemu juga malah mah kalau menurut kakang yang kayaan yang lupa sama yang susahan apa yang susah mah mau nyaba takut disangkain minta
takut dikatain minjem. Nah emang yang susah mah mengerada delit, kalau nggak dikenalin merasanya malu ngenalinnya. Yang namanya orang sama saudara mah kakak, susah senang kita teh masih seketurunan. Kakang Semar, ada apa? Rai Pramesti, Dawala, saya Mang, Mamang ini lo, kita Mama Mamang udah kenal baik. Mang, ada apa Dawala? Rokok apa Mang sebungkus Mama? Jangan suka malu-maluin. Saya meminta sama mamang saya. Jangan Pak Yaya, jangan Pak Yaya. Ini nanti Bang minta sama mamang. Ya kalau boleh Mas Hawi itu besok buat gue balik. Habis. Ya. Jadi jangan dah. Jadi Kakang Semar teh mau tujuan dan maksudnya mau ke Istana Negara Amarta. Maksudnya ke Istana Negara Amarta mau nemuin Prabu Darma Kusuma. Maksudnya menemuin Prabu Darma Kusuma begini. Selama kakak tugas jadi pawongan atau jadi tukang ngurusin Pandawa 5, kakak minta ada bayarannya. Berapa duit per minggu, berapa duit per bulan, berapa duit per tahunnya, supaya ketahuan. Sebab bukannya tibang sebulan 2 bulan, puluhan tahun Kakang Semar kerja ini pada Pandawa 5. Kalau emang pengen tahu meman Pandawa 5 mah ditinggal mati sama bapaknya dari masih pada kecil-kecil. Masih orok udah ditinggal mati, makanya dia mah bapaknya mah nggak kenal. Nggak tahu bapaknya kayak siapa, apa kayak Acep, apa kayak Pak Yayah. Sebab apa? Sebab waktu kecerita Juragan Pandu Dewanata waktu masih muda, dia mah kerjaannya berburu, nyari binatang. Begitu dia berburu di hutan, ada 2 kijang lagi pada bedemenan, lagi pacaran man, lagi pada main cium-ciuman. Sedangkan itu teh kijang atau rusa, bukan rusa sembarangan, penjelmaan dari Resi Kamandaka. Kayaknya masih saudara sama Kamandanu, masih baris-barisan Brahma Kumbara. Tuh, itu kijang yang lagi pacaran dipanah sama Juragan Pandu Dewanata, jep, mati. Begitu dia mati berubah sumpah, nanti lu kalau lagi bermesraan sama bini lu mati. Itu teh sumpah. Makanya Juragan Pandu Dewanata ngedengar sumpah Resi Kamandaka, langsung dia dari Istana Negara Amarta dia ngungsi. Bininya diajak. Juragan Pandu Dewanata sama bininya 2. Pertama atau Kuntinali Brata, yang kedua Dewi Madrim. Dia mah 2 ge akur, emang kayak si Pulung bini atuh ge ngelawan.
Lelaki mau wajar bini 2-3 juga, yang penting mah mampu. Ini mah bini atuh galak. Salah nu udah posting aja naik mah diusir dewa ya. Ya kumaha atuh kudu naik. Ngenes banget kita ngelihatnya. Dari juragan Kuntinata tuh, karena dema bermesraan main cium-ciuman mati. Karena emang sumpahnya begitu, makanya kita tomboro sifatnya sesama manusia ke binatangnya kalau bisa mah. Ini mah kadang-kadang kalau anjing lagi pada kawin sampai kuat digotong, pada jahat-jahat buat udah anjing bari kawin bari kain. Apalagi boeng mah kalau melihat entong kawin bujih banget. Jangan, sebab apa? Sebab binatang juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dia kalau lagi resep mah sama. Satu contoh ayam dah. Ayam kalau lagi mau tuh ayam tuh menjago, tibang baru udah mendem. Lagi mau? Coba ayam kalau lagi kagak mau diuber sama jago apa ke hubungan emang kagak mau. Sama baik kesukaan mah nggak lelaki nggak perempuan. Lelaki juga kalau lagi pengen meneman, perempuan nih kalau lagi pengen kuat nguber-nguber lelaki ada kuat nggak dibagi duit ke laki, disamperin lagi. Cuman orang sono orang sini menggada. Cuman cirinya kalau lelaki mah kalau pengen tiba ngomong, kalau perempuan mah asal pengen mulu ge, asal kencing mulu ge lagi pengen tuh. Cirinya. Asal perempuan tuh sampai plendang bari kencing mulu udah dah. Jangan ditanya mau apa kagak, udah aja singkat. Tuh. Makanya Pandawa 5 mah itu 5 anak, bapaknya lain. Tuh kalau Dharma Kusuma mah anak Batara Dharma, dia mah anak dewa. Bukan anak Pandu Dewa Nata ini. Anak titisan. Kalau dari maknya muda Dewi Madrim atuh keluarnya kembar Upin Ipin Nakula Sadewa. Makanya kalau kodok lagi kawin kayak ayam lagi kawin jangan suka usil, liatin Olih mah apalagi Olih itu tukang trompet kalau melihat kuda kawin dia yang pada pegal. Tiba ngeliat kuda kawin pe bongkok jalannya gini, dia mah ditempok kalau kuda kawin. Jadi Kakang Semar teh mau nemuin Prabu Dharma Kusuma, mau minta bayaran pada Prabu Dharma Kusuma. Ya. Cuman kakak nggak pengen dibayar pakai duit, nggak pengen dibayar pakai pangkat, nggak pengen dibayar pakai emas inten jumanten. Kakang minta dibayar pakai separoh negara Amarta. Bayaran mah pakai pakai nasi uduk ya, pisahin jangan dimakan semua, tinggalin pimpinan. Nah, dikasih atuh bayarannya separoh negara Amarta, nggak jadi hancur negara Amarta, nggak dikasih mau dirampas semuanya.
Kakang Semar, kakang teh biar kayak gini tampang kakang, tapi kakang teh keturunan dewa. Nah sekarang kakang mau ngegugat di negara Amarta, kakang Semar teh malu-maluin keturunan kalau gitu, ngejelek-jelekin keturunan dewa. Kakang teh bukan tibang dewa, kakang teh Sang Hyang, disebut juga Sang Hyang Ismaya. Masa Sang Hyang lagi ngegugat? Jangan malu-maluin saudara atau kakak. Hidup di alam dunia pen kakak ngerti, sering ngajarin yang lain jodoh, umur, milik, rejeki, aturan yang kuasa. Emang rejeki kakang sedikit mah kudu disyukurin, kudu diterima. Jangan segala kakang pakai segala ngegugat. Batalin kakak, sebab kakang teh udah ngejelekin keturunan para dewa. Kakang Semar, kakang Semar pakai segala ngegugat, dibilang ngegugat di negara Amarta, ngejelekin keturunan. Ngomong mah gampang, takdir kakang susah hidup di alam dunia. Ngomong mengajarin orang gampang, tapi coba ngerasain jadi orang miskin. Batara Guru mah udah boleh jadi ngomong kayak gitu, sebab segala-galanya ada di kayangan jagat Suralaya. Mas inten jumanten duit udah tinggal ngantongin. Jangan jadi raja timbang tanjak tunjuk di atas aja, ngeliatin rakyat lagi belangsak ngekarang nih, beras mahal, penyakit lagi gampang, air langka. Tong boros sifatnya kakang Semar, raih Pramesti Batara Guru. Kalau kerja kira-kira ngarepin bayaran apa enggak? Letar manjak dari siang nih, besok pagi kagak dibayar lah, mau ngajakin berantem. Penusaha ini teh. Kalau emang kakang Semar mau ngegugat, ngapain kudu negara Amarta? Kayangan aja kakang gugat. Sebab apa? Sebab kayangan teh masih hak milik kakang Semar. Pramesti Batara Guru jadi raja di kayangan jagat Suralaya, hidup serba ada, hidup serba senang. Apa ingat sama saudaranya miskin? Apa ingat sama keponakan yang gak sekolah SMP acan-acan? SD juga kuat berantakan, padahal mah ini teh keturunan dewa, si Udel Gareng Cepot. Atuh kali tiap bulan melihat saudara yang susah, setahun sekali apa lebaran datang. Dia mentang-mentang kaya sama saudara tuaan, lebaran ge kuat kagak dateng-dateng acan, mana bapak udah motong entok. Biar susah juga nanti saudaranya mudaan datang lebaran busut. Ini mah saudara muda boro-boro datang lebaran malah yang minta THR. Mana saudara langka yang mudaan kenyorok. Coba be
Harap-harapan kita saudara muda nyorok ya. Iya, kalau emang Pramesti Batara Guru pengen digugat mah ntar kalau negara Amarta udah beres kayangan mau dipinta. Kayangan mau diambil, debongan saudara yang dikasih kaya juga nggak kenal sama yang belangsa. Nggak inget sama yang susah. Waktu nyunatin si cepot, arep-arepan saudara datang nggak datang. Apa karang sama tukang sunat masih utang. Bapak memana punya pun petek lagi berbuah. Nggak diborongin, takut ti saudaranya datang. Ya saudara begini nggak datang, orang inget-inget aja. Tunggu, kalau emang pengen digugat mah ntar kalau ini udah rapi. Pramesti Batara Guru mendengar omongan Kilora Semar Badranaya, langsung mundur karena merasa salah, mundur tanpa permisi dari hadapan Kilora Semar Badranaya. Rasa malu pada Kilora Semar Badranaya, mundurnya Pramesti Batara Guru dari hadapan Semar. Agak permisi-misi aja. Bener Pak, emang kita habis urusan ini rapi, kita ke kayangan. Ngapain kudu mandang sama saudara? Di lebay ini mudah jangan ada yang dipandang. Bukannya ngedukung mak. Bener jangan pada balik dulu dah. Bosot ini mau bahan rame. Pendawa hancur, kayangan diserang. Kayangan teh 314 dewa. Coba kalau perang apa 314 dewa. Sud. Rame ini merame. Perang terus ini ya timbang dalam cewek ya. Cilik. Ada apa-apanya ini Pak? Cuman jangan lupa Pak, tambahin 1 juta lagi mah beres. Tenang. Udel doyan sawi. Doyan Pak, lah doyan mah beli. Lah apa tadi ada Pak, habis. Lihat Bapak mah segala nawarin jambu kancing. Yang kecil banget murun. Del, kita ke istana negara Amarta dulu Del. Kita selesain ini urusan satu-satu. Kita nggak nyarap dulu Pak. Urusannya udah rapih baru nyarap. Jalannya di jalan. Iya tuh Pak. Ayo. Aja
budak si gareng cepet rek ayo kita ke istana negara Marta. Iya inilah sampainya Kilura Semar Badranaya di hadapan Nakula maupun Sadewa. Juragan Kakang Semar hampura mohon menghadap. Datang niratang ademan Solendra Salin Sumawa besarnya gunung yang paling besar bila dibandingkan hati Nakula, rasanya lebih besar hati Nakula dan sebab kedatangan tamu agung Kilura Semar Badranaya. Tonggoro sifatnya Kakang Nakula, Sadewa juga rasa senang dan gak sangka bisa bertemu dengan Kilura Semar Badranaya. Semoga ini merupakan keberkahan buat para Pandawa Lima. Ada apa Kakang Semar? Patih apa raja nih ngomong? Nah, raja aja udah Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti Semar. Nanti baru Patih Udel yang bertempur. Ya bisa emang udah begitu dari sononya. Aduh ayah anak juragan Nakula, juragan Sadewa, juragan syukur bangnya kumayangan bisa bertemu Kakang Semar juga pada juragan Nakula, juragan Sadewa. Mudah-mudahan juragan selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat, sehat, rahayu juragan. Tawa mulu duit belum dapet ke. Orang mah Pak udah dapat duit baru tawa. Apaan itu nyembel kemarin 2 balik sama Acep? Itu mah panjer Pak, bukan bayaran. Apaan panjer ke masuk bayaran? Jadi Kakang Semar teh datang ke istana negara Amarta, maksud tujuan begini juragan, tanpa tende ngali-ngali. Kakang Semar teh minta dibayar selama Kakang jadi pawongan di negara Amarta. Dari tahun berapa Pak kira-kira? Udah jangan segala disebutin tahunnya.
makanya kalau dibayar pakai duit mah moal kebayang. Kakang Semar minta dibayar supaya sebagian ini negara Amarta dibelah jadi dua. Yang sebelah atuh Dharma Kusuma yang jadi raja, sebelah lagi nih patihnya Udel. Jadi maksud Kakang Semar teh memberontak datang ini di negara Amarta, bukan ngeberontak, minta bayaran. Ya kalau emang minta bayaran mah tuh duit, bukannya negara. Duit mah nggak perlu, perlunya pengen jadi pemimpin, pengen jadi pejabat. Kakang Semar ini gara-gara calon RW keleh nih. Bapak jadi marah-marah begini. Padahal yang namanya jadi pejabat madebonggan kita berani calon, yang namanya calon mah enggak menang ya keleh. Kita kudu terima kekelehan kita sama yang menang, kita kudu ngasih selamat. Tahun ini kita keleh, tahun depan kita maju lagi. Kita lawan, jangan tiba gara-gara calon pada nggak akur sama tetangga nggak pada akur, dan nggak buat apa kalau tiba tetangga apa sekarang mah calon saudara dilawan terus. Sautin bang, nyautin kalau itu. Jangan tiba gara-gara jabatan kita nggak akur sama saudara mah udah buat apa. Yang namanya hidup di alam dunia mapan boro-boro sifatnya kiai. Ibu Sinden juga bilang di dunia ngan saukur ngumbara mau langgeng salamina. Di dunia tibang sebentaran nggak bakalan hidup selama-lamanya. Yang namanya hidup kita tibang nungguin mati ya tuh. Nungguin apa lagi ya? Selagi kita masih dikasih hidup, selagi kita masih dikasih sehat, ibadahnya banyak, amal yang kudu banyak. Ya kalau emang agama kita Islam, kewajiban kita apa? Kewajiban orang Islam yang paling utama mah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, mendirikan agama. Pinter karena mau dijadi patih lah. Tiap malam Senin saya pergi Pak, sebab karena mau dari majelis talim ngaji Del lah kesanggar kita berebut karang mama tukang kedemu. Sebab yang pimpinan sanggarnya mati, sekarang tinggal bininya. Berebut kita sama Dalang Endi, sama-sama berebutin Maya. Maya, ku cinta padamu. Maya, ku sayang padamu. Aku pun udah ada Tibang orang nyanyi Maya. Ya kalau memang tujuan Kakang Semar meminta usaha, memaaf, meminta negara, sama aja Kakang Semar teh mau jadi pemberontak. Jangan lagi sifatnya yang lain. Kakang Semar menjadi pemberontak bakal menjadi musuhnya Nasekula maupun Sadewa. Kakang Semar teh bakal ditangkap. Duh Kakang, maaf Kakang, kalau memang tujuan Kakang mau coba-coba mengacaukan keamanan ini negara, Kakang bakal berhadapan dengan Sadewa. Yaitu mau udah dihitung-hitung. Siapa aja yang menjadi penghalang, moal nggak dilawan.
Jadi maksud Kakang Semar sebelum ngadepin rajanya nih patihnya dulu lawan nyarap belum dari tadi berantem mulu. Raja sing kejajan pisan. Sud, bukannya raja pelit, bapak kita mah sebetulnya jajan medoyan, cuma duitnya emang gak ada. Ya mah. Hah? Oh jadi diri sampean yang menjadi pembela Kilora Semar Badranaya. Cobalah. Kalau emang Nakula Sadewa mau tangkap Kilora Semar Badranaya, adepin dulu si Udel. Kalau gitu beres.